Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan ya, untuk analisa saham rumah sakit ya. Jadi pada masa PPKM ini saya akan bahas kira-kira pergerakannya untuk saham rumah sakit bagaimana ya untuk 1-2 minggu ke depan. Jadi saya mulai langsung dengan emiten Mika ya, Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Jadi kalau kita lihat di sini untuk candle mingguannya ya, dia di sini dia lower high, lower close, dan juga lower low ya. Jadi yang sudah punya sahamnya bagaimana Pak Sunar? Tetap sama ya garis-garisnya ya. Pasang aja trailing stopnya ya. Kalau yang sudah punya atau stop lossnya di 2680 dan 2590 ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan kalau mau buy on weakness memang tunggu di area 2510 sampai dengan 2590 ya. Yang artinya kalau dia terkoreksi masuk ke area yang saya kotakin ini, jadi misalnya dia koreksi di bawah 2590, kemudian kita tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2590 barusan buy. Jadi bukan berarti kalau buy on weakness itu kalau turun langsung buy gitu, enggak ya. Kita tunggu kalau dia rebound ke atas 2590 buy, tapi buy-nya bertahap aja. Nanti kalau naik lagi ke atas 2680 tambah lagi, naik lagi ke atas 2750 tambah lagi ya, seperti itu ya. Target price-nya kurang lebih terdekatnya di 2880 ya. Masih sama ya. Saya nggak berubah garis-garisnya yang saya sudah berikan sebelumnya ya, jadi nggak buat orang bingung. Yang berubah adalah pergerakan harganya, jadi garis-garisnya tetap sama ya. Kalau yang mau buy sekarang Pak Sunar boleh nggak? Sebenarnya kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya. Tapi buy-nya bertahap aja dengan catatan pasang stop lossnya di 2680 dan 2590. Jadi intinya itu dia selama ditutup di atas 2590 dia masih kecenderungan cukup bagus ya. Memang Mika ini ciri khasnya kalau dia sudah naik ya, dia cenderung sideways lama kemudian turun lagi ya. Kemudian kalau dia berhasil rebound atau breakout lagi, dia biasanya berhasil breakout higher high ya. Misalnya di sini sebelumnya ya, dia naik turun ya, cenderung sideways. Kemudian naik turun ya, dia turun di sini ya, kemudian sideways lagi. Dia kalau berhasil breakout lagi, rebound lagi ya, dia lumayan ya higher high daripada sebelumnya, seperti itu ya. Jadi di sini belinya bertahap aja ya. Kalau naik lagi ke atas 2750 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2840 boleh tambah lagi, boleh. Naik lagi ke atas 2880 tambah lagi, boleh ya. Kemudian kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2880 ya, di sini memang ada swing high-nya di 2890. Tapi ini garisnya sudah saya berikan sebelumnya 2880 ya. Saya nggak rubah-rubah lagi. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2880 boleh tambah lagi, boleh. Target price dekatnya adalah 3000. Kalau dia berhasil naik ke atas 3000 Pak Sunar, mau tambah lagi boleh nggak? Boleh. Jadi kalau kita lihat 3000 kurang lebih di area ini ya. Ini 3000 atau 3010 ya. Ya kurang lebih 3000 ya, saya ambil acuannya ya. Kalau naik lagi ya 3080, target price terdekatnya di 3160 dan 3220. Menurut saya sih selama bertahan di atas 2590 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 2880 ya. Masih ada peluang selama di atas 2590. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk Mika. Berikutnya untuk analisa saham minggu ini untuk HIL ya, Medikaloka Hermina Tbk ya. Jadi rumah sakit Hermina. Memang di sini kita lihat candlenya bagus ya, higher high, higher low dan higher close ya. Kalau dilihat dari daily-nya, dia memang cenderung masih istilahnya konsolidasi atau sideways lah ya. Setelah naik dia masih kurang lebih, kalau istilahnya kalau orang lagi lari ya, lari kencang ya, dia butuh istirahat ya, ini mungkin istirahat sebentar di area sideways-nya. Seperti itu. Ini sebelumnya kalau yang sudah punya ya, pasang harga stop loss-nya di 6000 dan 5925. Maksud saya trailing stop ya kalau sudah punya ya. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya sebelumnya memang sekitar area 5200 sampai dengan 5250 ya kurang lebih ya. Tapi berhubung dia masih sudah berhasil higher high, kalau mau buy on weakness mungkin saya naikkan ya. Jadi di area sekitar 5600 sampai dengan 5700. Yang artinya kalau dia terkoreksi ke area 5600, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya istilahnya ya ke atas 5700 barusan buy. Kemudian naik lagi ke atas 5925 tambah lagi, naik lagi ke atas 6000 tambah lagi ya. Kalau berhasil breakout lagi ke atas 6200 tambah lagi. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanannya. Kemudian yang mau bahas higher Pak Sunar, bahas sekarang boleh nggak? Boleh aja ya, asalkan pasang stop lossnya di 6000 dan 5925. Kemudian kira-kira kalau dia berhasil naik lagi minggu ini ya, berhasil naik ke atas 6200,
boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi kalau dia naik ke atas 6.200 Pak Sunar, target price berikutnya bagaimana gitu ya. Jadi saya ambil acuan setiap kelipatan 200 ya. Jadi berikutnya 6.400, berikutnya lagi 6.600. Menurut saya sih, kalau kita lihat perkembangannya di sini ya, ini uptrendnya masih cukup bagus ya memang ya. Jadi masih memungkinkan untuk mencapai target 6.600 ya. Selama dia bertahan di atas 5.700 ya, dia masih memungkinkan untuk ke 6.600 ya. Nah, itu kurang lebih untuk heal ya. Jadi belinya bertahap aja. Kenapa bertahap? Kalau kita lihat di sini harganya naik tapi volumenya cenderung turun ya. MA5-nya ya. Ini cenderung melanda ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau yang nggak suka buy high sell higher, nggak mau resiko ya, tunggu aja di area buy on weakness yang saya kotakin pertama ini atau kedua ya. Tapi kalau dia turun banyak 5.200, dia kecenderungan akan testing lagi 4.910 sampai dengan 4.950 ya. Jadi buy on weakness-nya tunggu di dua area ini aja ya. Jangan di area ini, karena kalau di area ini nanti resiko dia turun lagi ke bawah ya, ke sekitar area 4430 sampai dengan 4520. Jadi buy on weakness tidak sama dengan tangkap pisau jatuh, tidak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound barusan buy. Jadi dia memang cenderung sideways. Kalau sudah punya ya pasang aja trailing stop atau stop loss ya. Seperti itu ya. Jadi kalau yang mau tambah lagi nanti tunggu naik lagi ke atas 6.200, tambah lagi, naik lagi ke atas 6.400, tambah lagi target price berikutnya di 6.600 ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk analisa saham minggu ini untuk silo ya. Jadi silo ini untuk Siloam International Hospital ya. Dia sebelumnya saya sudah sebutkan ya di analisa saham minggu lalu ya. Memang dia cenderung sideways sebelumnya ya. Memang dia suka membentuk ekor tinggi ke atas. Ekor tinggi ke atas bukan berarti harus dihindari, enggak ya. Kalau dia berhasil naik lagi ya tambah lagi dan seterusnya. Ya ternyata terbukti kan ini dia higher high ya minggu lalu ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak Sunar? Yang sudah punya tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di 9150 dan 8900. Itu bagian sudah punya ya. Kalau yang mau buy on weakness ya, sebelumnya saya sebutkan di area 7.800 sampai dengan 8.000 ya. Tapi kurang lebih kalau dia berhasil naik lagi, higher di sini ya. Maka kalau mau buy on weakness, karena saya sih tunggu di area 8350 sampai dengan 8550 ya. Itu kalau mau yang buy on weakness ya, di area 8350 sampai dengan 8550. Nah, kalau nggak dikasih bagaimana Pak Sunar? Kalau nggak dikasih ya, kita buy high sell higher ya. Seperti itu ya, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 9.500. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Kalau yang mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa jangan terlalu banyak Pak Sunar? Karena 3 hari terakhir ya, dia volumenya masih di bawah rata-rata 5 harinya ya. Jadi belinya bertahap aja. Beli sekarang, pasang stop lossnya di 9150 dan 8900. Seperti itu ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1500, tambah lagi. Di sini ada swing high 9675 ya. Kalau mau pakai acuan itu, kalau mau tambah lagi boleh ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 9675, silahkan tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 1500, tambah lagi, naik lagi ke atas 9675, tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 10.000, apakah masih bagus Pak Sunar? Ya kita lihat aja mundur ke belakang ya di money-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas 10.000, target price berikutnya masih cukup bagus ya. Ada di sekitar 11.000 ya. Masih memungkinkan nggak Pak Sunar? Masih memungkinkan ya. Jadi di sini konsolidasi dia baru saja breakout ke atas. Jadi jangan takut-takut, belinya bertahap aja ya, nyantai aja sesuai dengan resiko profil masing-masing. Kalau dia berhasil naik ke atas 10.000 Pak Sunar, tambah lagi kira-kira di level berapa ya? Gunakan aja acuan sekitar 100 rupiah ya. Jadi naik lagi ke atas 100 rupiah, jadi 10.100 ya. Tambah lagi, naik lagi ke atas 10.100, tambah lagi dan seterusnya. Sampai target price terdekatnya di 11.000 ya. Masih memungkinkan nggak Pak Sunar? Masih ya. Jangan takut kepada ekor panjang ke atas ya. Ya kita belinya bertahap aja. Memang siloam ini ya, silo ya, atau silo ya, terserah mau bacanya gimana. Harusnya dibaca silo ya, siloam karena ya, bukan siloam ya. Silo ini dia memang kadang-kadang menyebalkan ya, ekornya tinggi ke atas, sepertinya kayak bikin orang nyangkut gitu ya. Tapi dia sejauh ini sih masih cukup bagus ya. Apalagi bisnisnya maaf ya nggak menyinggung siapapun juga ya, karena PPKM ini kan banyak juga yang terpapar ya, rumah sakit juga penuh ya. Nah jadi harusnya sih bisnisnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya.
Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 9.200 tambah lagi, naik ke atas 9.675 tambah lagi, naik lagi ke atas 10.000 tambah lagi ya. Berikutnya setiap lipatan 100 kalau mau tambah lagi. Menurut saya sih selama bertahan di atasnya 8.900 ya. Memang kadang-kadang dia turun, tapi selama ditutup di atas 8.900, kemungkinan besar dia masih bisa mencapai target 11.000 ya. Seperti itu ya. Kalau takut ya tunggu aja buy on weakness ya, sekitar area 8350 sampai dengan 8550. Oke, berikutnya untuk analisa minggu ini untuk saham ya. Jadi Sarana Meditama ya, Metropolitan ya. Candlenya minggu lalu dia higher low, higher high, dan higher close ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya sebelumnya ya. Buy on weakness tetap sama di area 650 dan 670 untuk saham ya. Kemudian kalau yang mau buy Pak Sunar, kalau yang belum punya sebenarnya yang sudah punya dulu ya, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 750, 725, maksimum di 700 ya. Jadi kalau sudah punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa jangan terlalu banyak? Volumenya dia cenderung masih di bawah rata-rata 5 harinya ya. Ini sudah berapa hari ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, walaupun dia masih bisa naik, tapi volumenya cenderung masih ya melandai ya, belum ada aktivitas ya. Memang ciri khasnya seperti itu ya. Setelah dia naik tinggi, volumenya naik, berikutnya dia cenderung sideways, volumenya hilang ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Mau beli sekarang pasang stop lossnya di 750 dan 725. Nanti kalau naik lagi ke atas 800 tambah lagi ya. Target price terdekatnya adalah 850 ya. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya antara 800 dan 850, boleh tambah lagi di area 825 ya. Misalnya Pak Suntar saya mau average up. Nah, tambah lagi jadi di area berapa? Ya di area 825 ya. Ini untuk Summit. Kemudian naik lagi ke atas 850 tambah lagi. Target price berikutnya menurut saya ya, selama dia bertahan di atas 700, ini kemungkinan besar masih bisa naik sampai minimal 900 lah. Ya mudah-mudahan dikasih 950. Itu target price-nya ya. Jadi yang sudah punya ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Belum punya ya beli sekarang boleh. Stop lossnya dipasang ya, sudah saya sebutkan. Terus kemudian kalau naik lagi ke atas 800 tambah lagi, naik lagi ke atas 825 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kurang lebih cukup untuk emiten SAME. Berikutnya untuk emiten SRAJ ya, Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk. Jadi untuk analisa saham minggu ini ya, SRAJ ini kenaikannya tinggi banget ya. Ini sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya ya, PPKM ya, yang saya sebutkan analisa saham rumah sakit di masa PPKM darurat ya, Jawa Bali ya. Jadi yang nonton videonya ya, yang rajin nonton mencatat dan buy lumayan profitnya ya, tinggi banget ya sampai meroket ke atas ya. Seperti itu sampai jauh naik di atas 400 ya. Jadi terakhir memang target saya sampai 400 ya. Kalau sudah naik lagi harusnya sih tambah lagi gak apa-apa ya, tapi pasang trailing stop stop loss. Nah kondisi seperti sekarang Pak Sunar, ini kira-kira yang sudah punya bagaimana? Nah memang ini kecenderungan dia akan koreksi ya, karena dia candlenya merah, ekornya ke atas. Tapi koreksi ini bukan berarti bakalan longsor ke bawah, enggak ya, belum tentu ya. Kadang-kadang koreksi di jalur uptrend itu wajar ya. Uptrendnya memang masih cukup valid ya, masih cukup bagus ya. Kenapa Pak Sunar masih cukup bagus? Kita lihat aja di mingguannya ya. Dia masih candle yang minggu lalu dan minggu sebelumnya masih higher high dan higher low dan higher close ya. Jadi uptrendnya masih jauh bagus ya. Memang ini koreksi ya wajar aja karena naiknya sebelumnya tinggi banget ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di area ini ya, saya kasih ya 450 ya. Jadi 450, kalau dia turun di bawah 450, kemungkinan dia akan testing lagi ke 400 dan 334 ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya ya, sebelumnya memang saya kasih di 250-an ya kurang lebih ya. Ya nggak dikasih ya karena dia terbang terus naik ke atas. Tapi harusnya kalau buy on weakness nggak dikasih, kalau dia berhasil breakout ya, harusnya berani buy high sell higher ya. Karena ini sudah saya sebutkan garis-garisnya sebelumnya. Kalau situasi sekarang kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar ini ya. 334 sampai dengan maaf. Jadi saya ambil acuan sekitar 350 ya. Kalau dia turun di bawah 350, dia berhasil rebound atau naik ke atas 350 barusan buy. Buy-nya bertahap aja. Nanti naik ke atas 400 tambah lagi, naik lagi ke atas 450 tambah lagi. Itu untuk yang buy on weakness. Ya. Kalau yang mau buy high sell higher Pak Sunar, kira-kira bagaimana untuk
start sini ya, SRAJ ya. Kalau yang mau buy high sell higher ya, kalau kita perhatikan di sini ini kan high-nya di angka 530. Jadi yang tipe buy high sell higher kalau dia berhasil naik lagi ke atas 530 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Karena volumenya dia cenderung timbul tenggelam ya. Kalau kita perhatikan di sini 2 hari volumenya naik tinggi kemudian tenggelam ya. Volumenya turun banyak ya. Kemudian 2 3 hari naik tinggi kena suspend ya. Kemudian dia volumenya hilang ya. Terus dia koreksi ya seperti itu ya. Jadi menurut saya sih belinya bertahap aja kalau dia berhasil breakout ke atas 530 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas 575 tambah lagi ya. Target price terdekatnya di mana Pak Sunat? Saya gambarkan garisnya ya. 600 dan 650. Menurut saya sih kalau selama dia bertahan di atasnya 400 ya. Untuk SRAJ selama bertahan di atas 400 dia masih ada kemungkinan untuk breakout higher lagi naik ke atas 600 dengan target paling tidak minimal 650 ya. Tapi menurut saya sih 700 kemungkinan besar dikasih ya. Kalau dia selama bertahan di atas 400 memang dia cenderung koreksi minggu ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia berhasil breakout ke atas 575 ya. Jadi kalau belum punya ya tinggal tunggu di buy on weakness di area 350 atau kalau breakout higher 530 naik ke atas ya. 530 boleh buy. Tapi buy-nya bertahap naik ke atas 575 tambah lagi, naik ke atas 600 tambah lagi. Target price-nya adalah 650 dan 700. Kalau antara 600 dan 650 kalau mau tambah lagi ya di tengah-tengahnya 25 rupiah aja ya kelipatannya. 625 tambah lagi 675 ya, tengah-tengahnya antara 650 dan 700 tambah lagi. Jadi kurang lebih cukup ya untuk emiten SRAJ. Berikutnya untuk emiten PRIM. Jadi PRIM ini kalau kita lihat analisa saham mingguan ya, dia higher low, higher high, dan higher close ya. Untuk daily-nya, memang PRIM ini belum saya bahas di analisa saham mingguan atau harian sepertinya belum saya bahas ya. Jadi kali ini kalau kita lihat dia masih cenderung auto reject bawah ya setiap kali dibuka ya. Dia sudah punya kalau belum sempat jual ya terpaksa tunggu ya seperti itu ya. Memang resikonya kalau saham sudah naik tinggi ya, resikonya kena suspend atau tiba-tiba ARB berbalik arah ya. Makanya memang kalau naiknya tinggi resikonya juga tinggi ya seperti itu ya. Jadi sepadan dengan resikonya. Jadi cara menghadapinya ya kalau mau buy ya buy-nya bertahap ya seperti itu ya, seperti saya sebutkan. Makanya saya kasih garis-garis itu sebagai acuan untuk average up, kalau dia naik lagi tambah lagi ya seperti itu ya. Tentu saja harus pasang trading stop dan stop loss ya. Belinya bertahap aja dan terlalu banyak. Jadi menurut saya PRIM ini kemungkinan besar kalau mau buy on weakness mungkin sekitar area 475 sampai dengan 500 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 500, kalau dia berhasil rebound naik ke atas 500 barusan kita buy. Buy-nya bertahap ya. Naik lagi atas 525 tambah lagi, naik lagi atas 550 tambah lagi. Target price-nya masih tetap sama ya. 600, 660 dan 720 ya. Jadi target price-nya ini masih tetap sama. Yang sudah punya ya usahakan pasang stop loss ya 525 dan 500. Kalau diturun di bawah 500 memang resiko turun lagi ke 350 ya. Tapi belum tentu pasti turun enggak ya. Ya saya bilang resiko ya seperti itu ya. Mau buy high sell higher ya tunggu aja. Ini kan masih auto reject bawah ya. Jadi tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke atas 575 ya. Jadi naik ke atas 575 buy, tapi buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak ya. Naik lagi ke atas 660 tambah lagi, naik lagi ke atas 625 tambah lagi ya. Jadi setiap kelipatan 25 target price terdekatnya 660 dan 720. Nah 660 dan 720 itu diambil dari mana Pak Sunar? Ya ini saya ambil dari jauh ke belakang sini ya. 660 ini dari high-nya di bulan Desember ya 2018. Kemudian kalau 720 ini kembali mundur ke belakang ya, kurang lebih segitu. Ini saya ambil di 720 karena kelipatan 60 ya, dari 600 ke 660 kemudian berikutnya ke 720 ya, karena sebelumnya di sini nggak kelihatan ya, di malinya ya terlalu jauh ke belakang lah ya. Nah kurang lebih 720 ya seperti itu ya. Jadi uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. Hanya koreksinya memang wajar ya, resikonya juga tinggi ya. Memang PRIM ini menurut saya sih agak kurang terkenal ya daripada yang lain-lainnya ya.
Itu. Um, jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan ini untuk minggu tanggal 12 Juli sampai dengan 16 Juli 2021 ya. Jadi jangan lupa subscribe ya. Kalian belum subscribe, kemudian jangan lupa bantu like, bantu juga kalau nonton dari awal sampai akhir ya, supaya tidak salah paham dan gambaran keseluruhannya terdapat. Maksud saya kalau nonton dari awal sampai akhir ya, nanti gambaran keseluruhannya itu kira-kira seperti apa sudah tahu ya, seperti itu ya. Bukan berarti Anda harus buy semua emiten yang saya bahas, enggak ya. Ya dipilih aja yang sesuai dengan budget masing-masing, sesuai dengan risiko profil masing-masing, seperti itu ya. Mungkin di akhir kata saya mau menambahkan ya, hati-hati, banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan saham profit ya, seperti itu ya. Banyak sekali di grup yang mengatasnamakan saham profit. Yang intinya saya mau menjelaskan, saya tidak pernah menawarkan investasi atau titip dana ya, seperti itu ya. Kalau mau investasi di saham ya Anda buka rekening saham, pakai nama Anda sendiri, transfer ke rekening bank atas nama Anda sendiri, bukan ke orang lain. Banyak oknum-oknum penipuan itu menggunakan nama saham profit dan juga beberapa nama yang terkenal lainnya ya, seperti Bareksa. Bareksa kan izin resmi dari OJK. Dia adalah portal reksadana ya, dan juga SBN ya. Untuk ORI seperti itu ya, untuk obligasi punya pemerintah ya. Jadi bisa beli lewat Bareksa seperti itu ya. Jadi itu resmi. Banyak orang penipu itu ya, oknum penipu, dia mencatut namanya, tapi begitu minta transfer, dia transfernya ke rekening PT lain atau namanya dia sendiri ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati aja. Terus kebanyakan investasi yang palsu itu yang bodong itu dia menawarkan returnnya itu tidak masuk akal ya. Jadi dalam waktu 1-2 hari itu dia menjanjikan return 40%, ada yang 60% seperti itu ya. Tidak masuk akal banget. Masa dalam waktu 1 hari bisa return 40%, 60% ya, seperti itu ya. Ya itu sudah jelas-jelas penipuan ya, seperti itu ya. Jadi jangan percaya. Yang penting ya di masa pandemi ini jaga kesehatan selalu, jangan sampai stres ya. Sekian, saya doakan juga agar seluruh member ya, atau yang rajin nonton ya, atau semuanya selalu sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih ya.